Ya, kita masuk di senyawa hidrat. Definisi yang pertama, senyawa hidrat itu adalah padatan atau kristal yang mengandung air. Lawan dari senyawa hidrat adalah senyawa anhidrat. Jadi senyawa anhidrat adalah padatan atau kristal yang tidak mengandung air ya. Jadi ini juga bentuk padatan atau kristal yang tidak mengandung air. Jadi kalau dibilang hidrat berarti molekulnya mengandung air tapi bentuk padatan, dan anhidrat molekulnya tidak mengandung air, sama-sama padatan. Itu definisi dari senyawa hidrat. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengidentifikasi banyaknya senyawa hidrat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengidentifikasinya. Ya, beberapa senyawa hidrat yang ada di kehidupan sehari-hari, misalnya bisa kita lihat di lab juga ya. Misalnya kalau kita punya senyawa CO4, namanya adalah tembaga 2 sulfat ya. Jadi namanya ini tembaga 2 sulfat. Ini zatnya tidak mengandung air, maka ini anhidrat. Tapi CO4 juga adalah senyawa hidrat ya. Jadi dia sangat mudah mengikat air. Jadi kebanyakan CO4 itu sangat mudah mengikat air. Maka senyawa hidrat penulisannya adalah senyawanya, terus dikasih tanda titik, yang kemudian dituliskan banyak jumlah molekul air di dalamnya. Contoh, misalnya kita punya senyawa hidrat tembaga 2 sulfat, di mana molekul airnya sebanyak 5. Maka namanya ini juga akan berbeda dari senyawa yang tidak mengandung air. Nah, ini kan sama saja tembaga 2 sulfat ya. Tembaga 2 sulfat. Perbedaannya yang atas dan bawah adalah yang atas tidak mengikat air, yang bawah mengikat air atau senyawa hidrat. Maka namanya itu ditambahkan dengan nama air. Air itu berarti tadi senyawa hidrat, maka ditambahkan di sini hidrat di nama belakang. Nah, untuk jumlahnya pakai jumlah Yunani ya. Kalau dalam bahasa Yunani 5 itu kan penta. H2O itu berarti namanya menjadi hidrat. Jadi kita buat di sini pentahidrat. Jadi namanya jadi berubah atau bertambah, tembaga 2 sulfat pentahidrat, seperti itu. Contoh lain ya. Contoh lain misalnya COCl2 3H2O. Nah, berarti di sini ada suatu senyawa yang mengikat molekul air, biasanya ditambah titik di sini. Nah, ini COCl2 namanya apa? Ini namanya adalah kobalt 2 Cl, berarti COCl2 kan namanya kobalt 2 klorida. Karena ada H2O-nya, maka ada nama hidrat di belakang. Hidrat. Nah, berapa jumlah hidratnya? 3. 3 itu dalam bahasa Yunani tri. Jadi namanya kobalt 2 klorida trihidrat. Ya. Masih banyak contoh lain dari senyawa hidrat, bisa kamu lihat di materi yang saya bagikan atau di buku cetak kalian ya. Jadi saya di sini sudah menjelaskan bagaimana pemberian nama untuk senyawa hidrat. Jadi gampang saja, hanya tambahkan nama hidrat di belakang nama senyawanya. Terus jangan lupa sebelum kamu tuliskan nama hidrat, tambahkan nama Yunani yang menyatakan jumlah airnya atau jumlah hidratnya. Penta, tri artinya 3, penta artinya 5. Oke, jadi itu saja untuk pengenalan senyawa hidrat. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal dari penentuan senyawa hidrat. Ya, biasanya senyawa hidrat itu ditulis senyawa terus H2O-nya sebanyak X. Jadi kita nggak tahu berapa.
Nah, di soal nomor 1 dikatakan bahwa senyawa hidrat ini dipanaskan. Nah, kalau suatu zat dipanaskan dan zat itu mengandung air, maka yang terjadi adalah airnya akan menguap. Jadi kita di sini bisa tuliskan reaksinya, maka COCl2 akan terpisah dengan air. Karena di soal itu dikatakan dipanaskan. Jadi kalau dipanaskan airnya terpisah menjadi gas. Nah, terus kemudian di soal itu diketahui bahwa massa dari hidrat itu 2,38 gram. Jadi ini massa hidratnya 2,38 gram. Dan kemudian dikatakan bahwa setelah dipanaskan, maka ditimbang lagi. Jadi senyawa hidrat ini dipanaskan. Setelah dipanaskan, ditimbang lagi, massanya tinggal menjadi 1,3 gram. Ya, saya ulangi, massanya tinggal menjadi 1,3 gram. Berarti yang tinggal itu berarti ini dong ya. Karena yang airnya pasti berwujud gas karena dipanaskan ya. Ini tadi padatan. Jadi setelah dipanaskan tinggal 1,3 gram. Nah, kira-kira airnya berapa? Masih ingat hukum kekekalan massa ya. Massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Hukumnya Lavoisier. Jadi di kanan ini kalau ditotalkan harus sama dengan yang di kiri. Jadi ini kita bisa tahu dengan cara mengurangkan massa yang di sini dengan ini, yaitu 1,08 gram. Oke, kita udah dapat massa masing-masing zatnya. Nah, kalau kita mau mencari nilai X kan ditanya senyawa hidratnya apa, berarti kan pertanyaannya adalah X-nya berapa angkanya kan gitu. Nah, itu yang ditanya. Maka untuk mencari X ya, untuk mencari X dalam senyawa hidrat gampang saja. Tinggal kamu bagikan mol ya. Mol yang tersisa atau yang tidak menguap atau mol garam, biasanya kan yang hidrat itu garam ya. Jadi ini mol garam, ini COCl2. Bagikan saja mol COCl2 mol garam dibagi mol air. Maka itulah nilai X ya. Nah, di sini kan kita udah dikasih tahu massanya garamnya berapa, massa airnya berapa, tinggal ubah ke mol kan. Nah, jadi ingat ini persamaan untuk mencari hidrat, cara mencari nilai X-nya mol garam bagi mol air. Oke, jadi COCl2 MR-nya diketahui 130. Ini MR-nya 130. Kalau H2O kan 18 ya MR-nya. Oke, jadi langsung saja mol COCl2 karena di sini massa maka 1,3 gram bagi 130. Ini 0,01 mol ya. Selanjutnya mol H2O. Oke, mol H2O berarti 1,08 bagi 18. Berarti 1,08 bagi 18 itu sekitar 0,06. Jadi kita udah dapat mol air, dapat mol COCl2. Sekarang kita tinggal mencari nilai X. Nah, kalau udah dapat tinggal masukkan ke rumus ya. Kan rumusnya ini. Maka X sama dengan mol COCl2 tadi berapa? Oh, oke, ini maaf, ini terbalik. Oke, jadi ini mol COCl2 bagi mol air dibagi mol COCl2 seperti itu ya. Jadi mol airnya tadi berapa? 0,06. Jadi ini diingat ya, jangan sampai salah dan terbalik seperti tadi. Dibagi 0,01 ini sama dengan 6. Jadi kita udah dapat bahwa nilai X-nya 6. Jadi senyawa hidrat ini adalah COCl2 6H2O. Nah, COCl2 namanya kan kobalt 2. Kobalt 2 klorida. 6 itu berarti penta heksa ya. Heksahidrat. Jadi senyawa
hidratnya adalah kobalt 2 klorida 6H2O atau heksahidrat. Jadi kayak gitu cara mencari nilai X dari suatu senyawa hidrat. Itu untuk soal nomor 1. Oke, sekarang nomor 2. Di situ soalnya seperti ini. CuSO4 X2O berarti ini senyawa hidrat yang tidak diketahui hidratnya berapa. Katanya dipanaskan ya. Dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti otomatis reaksinya akan terpisah garamnya dengan airnya ya, karena dipanaskan. Jadi ini solid, ini tadi solid ya karena garam. Dan di sini X2O. Kenapa X2O? Karena H2O-nya sebanyak X, jadi H2O-nya semuanya terpisah. Jangan lupa ini gas, karena dipanaskan. Nah, di soal itu dikatakan bahwa dipanaskan maka beratnya berkurang sebanyak 36%. Ya, di sini nggak dikasih tahu masanya, tapi bentuk persen aja masanya. Jadi dikatakan bahwa kalau ini dipanaskan, masanya ini akan berkurang 36%. Yang berkurang itu siapa? Yang berkurang adalah fase gas dong. Karena kalau dipanaskan berarti yang akan keluar dari komponen zatnya adalah gas. Jadi bisa kita simpulkan yang 36% ini. Berarti kan awalnya ini 100%. Jadi ini selisih dari 100 yaitu 64%. Nah, kalau dikasih tahu persennya, gampangnya seperti ini ya. Kita langsung buat pemisalan, kita anggap persen ini gram ya. Jadi masanya ini anggap aja 64 gram, ini 36 gram. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau dikasih tahu masanya bentuk persen, anggap aja itu langsung gramnya saja, biar lebih gampang perhitungan ya. Kan ditanya tetap saja nilai X. Maka tadi kan nilai X itu kan mol air di atas dibagi mol garam di bawah. Oke, berarti kita tinggal cari molnya. Nah, CuSO4 kan MR-nya dikasih tahu tuh, atau kamu cari sendiri. Kalau CuSO4 MR-nya 160. Ini MR-nya 160. Ini MR-nya 18. Berarti kita bisa cari mol CuSO4. Gramnya tadi 64 per 160. Ini berarti sekitar 0,4 mol. Terus ini mol H2O. Ini berarti 36 gram tadi bagi 18 sama dengan berarti yang ini 2 mol. Oke, kita udah dapat molnya maka tinggal cari X. Maka X sama dengan mol H2O-nya kan 2. Mol CuSO4-nya kan 0,4. Maka 2 bagi 0,4 sama dengan 5. Oke, kita udah dapat X-nya. Jadi garam ini adalah CuSO4 5H2O. Namanya apa? Namanya tembaga 2 sulfat pentahidrat. Oke. Tembaga 2 sulfat pentahidrat. Itu untuk jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3, soalnya adalah ke dalam suatu wadah dimasukkan 2,4 gram MgSO4 dan dibiarkan berhari-hari. Jadi ini dimasukkan 2,4 gram ke dalam suatu wadah dan dibiarkan berhari-hari. Jadi ini dimasukkan ke wadah dibiarkan berhari-hari. Setelah 5 hari ya, setelah 5 hari senyawa ini ditimbang, ternyata masanya bertambah gitu. Jadi setelah 5 hari ini ditimbang, ternyata massa MgSO4 ini bertambah, yaitu menjadi 4,92 gram. 4,92 gram. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Karena kita di sini belajar senyawa hidrat, maka analogi yang terjadi adalah garam ini mengikat air ya. Jadi reaksinya terbalik dari reaksi biasa. Kalau yang biasa kan kita buat penguapan, jadi airnya yang pergi. Tapi ini enggak, reaksinya dibalik doang. Tapi ini garamnya mengikat air. Tapi kan kita nggak tahu airnya yang masuk berapa. Maka di sini kenapa bisa tambah? Berarti bisa kita analogikan bahwa
MgSO4-nya mengikat air dari udara, karena di udara kan pasti ada molekul air dong, karena dikatakan dibiarkan dalam ruang terbuka selama berhari-hari. Nah, jadi yang 4,92 ini artinya garamnya sudah menjadi hidrat, ini sebelum menjadi hidrat. Maka dengan menggunakan konsep hukum kekekalan massa ini bisa dicari dong. Sebelum dan sesudah adalah sama, maka massa H2O adalah selisih dari sini, yaitu lebih tepatnya 2,52 gram. Oke, tetap saja ditanya adalah X-nya kan. Jadi tidak peduli bagaimana bentuk soalnya, tetap aja yang ditanya X-nya. Tinggal kau memahami bentuk soalnya kayak mana ya. Nah, tetap saja nilai X itu sama saja. Di atas mol air, di bawah mol garam. Garamnya di sini adalah si MgSO4 atau zatnya. Ya sudah, berarti kan massa H2O ada, massa garam ada. Kita tinggal cari molnya. Oke, MgSO4 MR-nya dikasih tahu. Atau kalau misalnya belum dikasih tahu bisa dicari sendiri ya. MgSO4 MR-nya 120, kalau air tadi 18. Nah, berarti mol MgSO4 sama dengan 2,4 gram per 120 sama dengan 0,02 mol ya. Sekarang mol air. Mol air sama dengan 2,52 per 18. 2,52 per 18 itu 0,14 mol. Oke, kita udah dapat. Jadi kita tinggal cari X, maka X sama dengan mol air tadi 0,14 ya, mol MgSO4 0,02. Jadi perhitungannya 7. Ya. Jadi kita udah dapatkan bahwa senyawa hidratnya adalah MgSO4 7H2O. Jadi saya tulis ini aja, MgSO4 titik 7H2O. Namanya apa? Nama MgSO4 kan magnesium sulfat. 7 itu berarti heptahidrat. Ya, saya ulangi. Ini namanya magnesium sulfat heptahidrat. Oke, demikian untuk contoh senyawa hidrat. Jadi materi kita hari ini ada senyawa hidrat dan ada bereaksi pembatas tadi. Kalau masih belum bisa memahami, silakan video ini diulang dan di-share supaya kamu bisa mengerti tentang pengertian senyawa hidrat, bagaimana cara mencarinya dan bentuk soalnya bagaimana. Oke, terima kasih.